Bu. Tadi sempat ke Oh, belakang. oh iya. Oke, Enrico ya. Nanti Iya, di Bu. ini lagi ya, Makasih, Bu. diperbaiki lagi. Sama-sama. Bu, maaf Bu, itu Kemal katanya hadir Bu. Mic-nya rusak katanya. Oh gitu. Oke, bentar ya. Ibu cek dulu. Hmm, di chat. Kemal, oke. Terlihat PPT dari saya? Ada Bu. Iya Bu, terlihat Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum kenal, mungkin ya perkenalkan nama saya Anjuki. Boleh di-mute dulu. Nanti kalau kita gantian ya, kita gantian. Untuk semester ini saya akan mengajar mata kuliah. Oke, sebentar. Jadi semester ini saya akan mengajar mata kuliah aljabar di program studi pendidikan ilmu komputer kelas B angkatan 2019. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya di program studi pendidikan ilmu komputer. Jadi mungkin nanti total SKS-nya sebanyak 3 SKS seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau di kurikulum itu dia itu di semester 6, tetapi peruntukannya memang di semester 4, makanya untuk semester 4. Jadi nanti karena kita selama satu semester itu mungkin akan bersama-sama begitu ya, perkuliahan online masih online saat ini. Jadi, kena Ibu lupa setting waktunya, bentar. Jadi, ya mari kita bersama-sama begitu ya, melakukan pembelajaran dengan usaha terbaik kita masing-masing seperti itu, sebanyak mungkin yang kita bisa dengan saling menghormati dan kita juga harus mendukung satu sama lain seperti itu ya. Dan memang harapannya itu ya ketika kita belajar mulai dari awal dari nol, di akhir semester kita semuanya nilainya bagus semua seperti itu ya, harapannya seperti itu. Nah, setelah mempelajari atau setelah mengikuti mata kuliah ini, nanti diharapkan mahasiswa itu mampu menguasai konsep teoritis secara umum. Ini tentang materinya ada SPL, matriks, determinan, ruang vektor, transformasi linier, seperti itu. Tapi nanti akan kita kaitkan dengan ilmu komputer dengan perkembangan teknologi terkini, seperti itu. Cuma nanti di sini mungkin tidak semuanya ya, hanya beberapa bagian saja, karena lumayan banyak sekali. Nah, 3 prinsip utama yang harus kita pahami setelah mengikuti perkuliahan ini adalah yang pertama adalah memahami konsep-konsep dari aljabar linier, baik itu proses kerjanya maupun prinsip-prinsipnya seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti di sini kita juga bisa belajar untuk menganalisis dan menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari maupun di soal-soal aljabarnya sendiri seperti itu ya, yang sudah dalam bentuk matematis. Kemudian yang ketiga, nah ini sebenarnya yang paling penting, bagaimana kita mengaplikasikan linear algebra ini ke dalam atau untuk menyelesaikan soal-soal yang berada dalam kehidupan sehari-hari kita seperti itu. Dan akan lebih bagus jika si solusinya itu dapat dibuatkan dalam bentuk program komputernya, karena ini nanti kan untuk ilmu komputer seperti itu ya. Karena lumayan kalau misalkan kita selesaikan secara manual itu mungkin agak lama. Banyak iterasi-iterasi yang berulang. Kalau misalkan sedikit sih nggak jadi masalah, tetapi nanti kalau dimensinya itu nanti banyak, nanti lumayan panjang pengerjaannya kalau dilakukan secara manual seperti itu. Cuman kan tetap saja ya, kita tidak akan bisa mengerjakan sesuatu yang besar kalau yang kecilnya saja
tidak bisa kita kerjakan, seperti itu. Jadi mau nggak mau tetap ini yang utama. Konsepnya dulu harus paham, seperti itu, baru ke yang lain. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti selama 16 minggu ke depan gitu ya. Nah, yang pertama di sini ini adalah perkenalan mata kuliah aljabar linear dan matriksnya, terus nanti juga ada pembahasan tentang kenapa sih kita harus belajar aljabar linear seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti untuk minggu depan nanti kita akan bahas tentang matriks dan operasinya. Tapi mungkin ini hanya mengulang saja ya, karena kalau yang dari SMK atau SMA pasti sudah belajar tentang matriks juga, seperti itu. Kemudian di minggu ketiga nanti kita akan bahas tentang sistem persamaan linear. Nanti, jadi sebenarnya ini sesuatu yang sudah kalian pelajari juga, bahkan sejak SMP. Ibu yakin kalau misalkan meskipun ada yang MI gitu ya, ada yang SMK, ada yang SMA, tapi di SMP itu seingat saya pernah belajar tentang sistem persamaan linear. Kalau dulu sih namanya itu apa ya? Sama sistem persamaan linear juga, cuman di waktu di SMP itu dua peubah yang kalau cerita soalnya teh misalkan ibu mau membeli telur seharga X, terus memberi beras seharga Y. Nah, nanti jumlah uangnya ada 5.000 misalkan. Berapa X dan Y-nya? Nah, kira-kira seperti itu. Cuman kalau ini ya jelas untuk variabelnya itu nggak akan 2 seperti di SMP ya, pasti lebih banyak seperti itu. Makanya nanti kita menggunakan matriks. Kemudian di minggu keempat kita akan bahas tentang determinan dan inverse. Nanti kalian nanti setiap apa namanya ya, setiap pertemuan, setiap pembahasan materi baru, saya akan menjelaskan dulu kenapa kita harus belajar ini, materi ini seperti itu, biar nanti tidak apa ya, jangan sampai belajar ini karena tuntutan harus lulus aja seperti itu ya. Saya harap ketika nanti kalian selesai dari mengikuti mata kuliah ini, setidaknya kalian tahu, oh kenapa saya harus belajar determinan. Seperti itu. Nah, kemudian di minggu kelima kita akan bahas kembali ruang vektor di R2 dan R3. Kalau pernah belajar fisika harusnya sudah pernah juga ini dibahas. Di fisika, di matematika pasti R2, R3 ada dibahas juga. Seperti itu pernah dibahas waktu SMA mungkin dulu. Kemudian di minggu ke-6-nya, kalau di minggu kelima itu adalah ruang vektornya di R2 dan R3, maka di minggu ke-6 ini kita akan melihat ruang vektor secara umum karena ternyata banyak sekali jenis-jenis ruang vektor yang memang apa ya namanya, untuk karena berbagai atau kompleksnya permasalahan di kehidupan kita ini, ternyata nggak cukup kalau pemodelannya itu nanti itu dengan menggunakan R2 dan R3 saja, tetapi kita perlu model-model ruang vektor yang lain. Makanya nanti kita akan bahas ruang vektor secara umumnya seperti apa. Nah, masih melanjutkan ruang vektor umum di pertemuan ke-7. Nanti untuk untuk pertemuan ke-8-nya kita akan UTS, seperti itu. UTS-nya ujian tulis ya, ujian tulis. Kemudian untuk pertemuan ke-9, nah ini masih terkait dengan ruang vektor, tetapi nanti kita akan bahas bentuk lain dari matriks. Nanti kita akan mendefinisikan matriks dalam sebuah ruang baris dan ruang kolom. Kemudian di minggu ke-10 kita akan bahas tentang ruang hasil kali dalam. Ini tuh merupakan salah satu apa ya, konsep utama dari konsep jarak yang mungkin nantinya itu akan kalian temukan ketika apa ya, bahas salah satunya itu Kamin, seperti itu ya, untuk pengelompokan, kalau nggak salah di AI juga ada,
di mata kuliah AI seperti itu. Tapi itu awalnya itu berasal dari sini, dari konsep ruang hasil kali dalam seperti itu. Jadi kalian punya konsep jarak itu sebenarnya dari sini awalnya itu. Kemudian kita akan bahas transformasi linear di pertemuan ke-11-nya, bagaimana memindahkan suatu benda dari suatu dimensi ke dimensi yang lain. Nah, ini konsepnya itu diawali dari konsep transformasi linear. Kemudian pertemuan ke-12 masih melanjutkan tentang transformasi linearnya. Untuk pertemuan ke-13 nanti kita akan bahas tentang nilai eigen. Kemudian pertemuan ke-14-nya itu diagonalisasi. Pertemuan ke-15-nya itu nanti ini ada presentasi project, tapi enggak terlalu susah sih sebenarnya untuk presentasi project-nya. Harapannya saya karena kalian adalah di pendidikan seperti itu, nanti bisa membuat setidaknya video pembelajaran mengenai mengenai hal-hal yang sudah kita bahas di aljabar linier, tetapi ke arah bukan teori dasarnya, tetapi ke arah implementasinya seperti itu. Nah, yang ke minggu ke-16-nya kita UAS. Kira-kira seperti itu. Nah, karena saya punya project di sini, otomatis nanti perlu kelompok. Dan untuk kelompok nanti akan dibentuk dari awal, karena untuk kegiatan seperti tugas dan lain-lain, itu juga mungkin akan lebih sering secara kelompok kalau tugasnya itu dilakukan di luar kelas. Kalau misalkan tugasnya itu bukan tugas ya, kalau untuk penilaian individu saya akan lakukan di kelas seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari 16 pertemuan ini, sebenarnya yang mau kita yang mau kita bahas itu ada yang paling penting itu adalah ini. Ujungnya itu sebenarnya di sini. Bagaimana kita bisa mentransformasikan dari suatu benda yang berada di suatu dimensi ke dimensi yang lain. Tetapi jalannya itu kita menggunakan vektor dan matriks. Nah, jadi kedua hal ini di aljabar linear itu yang dipelajari adalah hanya vektor dan matriks saja, seperti itu. Untuk tujuan utamanya adalah transformasi linear di sini. Kira-kira seperti itu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu. Ya, boleh gantian ya. Boleh, silahkan. Mau siapa dulu? Siapa Rohma dulu, Bu? Boleh, silahkan Rohma. Ibu, izin kalau misalkan buku rujukannya ada nggak ya, Bu? Untuk membantu. Ada nanti ya, nanti disampaikan. Sebenarnya kalau bisa beli itu lebih bagus, tapi juga saya punya file PDF-nya dan yang memang sudah di-share secara legal, jadi saya pikir nggak apa-apa, nanti akan saya bagikan juga seperti itu untuk bukunya, untuk buku yang saya gunakannya. Ya, Ibu, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Ibu. Ya, silakan Arfi. Kelompoknya nanti dibuat sama Ibu atau kita yang buat aja, Bu? Gimana? Kalau kelompoknya nanti mungkin dibuat sama Ibu atau ya, kelompoknya nanti sama saya. Kelompoknya dibuatkan oleh saya. Tapi saya perlu ada tes awal ya untuk mengetahui pembagian kelompoknya nanti. Oke. Makasih, Bu. Oke. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu mau bertanya. Ya, silahkan, Yendra. Kalau untuk penilaian individu di kelas itu maksudnya bagaimana, Bu? Oke, penilaian individu di kelas itu
kalau kita melakukan ini ya, melakukan apa namanya, pertemuan online seperti ini, biasanya itu saya kalau mengajar bukan hanya saya aja yang mengajar, tapi misalkan nanti karena ini apalagi ini terkait dengan konsep itu nanti ada mengerjakan soal dan lain-lain. Nah, biasanya saya suka minta mahasiswa untuk apa namanya, menuliskan jawabannya seperti itu. Jadi itu salah satunya. Yang kedua adalah kuis ketika di kelas. Nanti misalkan setelah saya ngajar, apa namanya, kita punya waktu 30 menit. Nah, 30 menit itu dikerjakan, terus nanti kuisnya dikumpulkan, seperti itu. Makasih, Bu. Seperti itu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Belum ada? Silakan, Fajrin. Kalau biasanya contoh proyeknya kayak gimana, Bu? Nanti ya, nanti akan dibahas, nanti akan Ibu bahas setelah UTS lah ya, biar ini untuk proyeknya. Nanti karena akan Ibu bagi-bagi juga, kelompok 1 proyeknya apa, kelompok 2 apa, seperti itu. Oh iya, siap. Sebenarnya sih harapannya bisa dikerjakan dalam 1-2 minggu. Karena ujung ini ya bikin video pembelajaran, tapi si bahan-bahannya sudah Ibu sediakan, konsepnya sudah disediakan. Jadi kalian tinggal meramu gimana caranya supaya jadi apa namanya ya, bahan ajar yang menarik begitu. Jadi selain kalian dapat konsep aljabar linearnya, tahu tentang apa namanya, aplikasinya di kehidupan sehari-hari, plus bisa bikin media juga untuk nanti kalian mengajar, misalkan seperti itu. Oke, siap. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nanti ada pembahasan lagi, kita lanjutkan dulu ya, Ibu lanjutkan dulu untuk pembahasannya. Ada di PPT selanjutnya. Nah ya, ini jadi nanti bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, kita akan melakukan semua cara apa ya, blended learning begitu ya. Apapun kalau tapi kemungkinan enggak juga sih ya kalau offline, tapi semua cara kegiatan online insya Allah akan kita lakukan. Mana yang bisa dilakukan akan kita lakukan. Nah, kalau untuk saat ini saya merencanakan itu secara synchronous learning atau sama asynchronous learning. Nah, kalau yang synchronous learning itu ya seperti sekarang begitu ya, kita melakukan kelas virtual, pertemuan virtual seperti ini. Tapi kalau misalkan ternyata kalian bosan begitu ya, masa tiap minggu Zoom terus. Nah, mungkin nanti kalian bisa belajar mandiri seperti itu, berkelompok. Nanti berarti itu kalau apa namanya, belajar mandiri seperti itu. Nah, itu asynchronous learning-nya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa jadi gantian atau Zoom-nya 2 minggu, kemudian 1 minggu belajar mandiri, nanti tergantung kebutuhan lah ya. Kalau saya sih kalau misalkan kalian mau Zoom tiap hari, tiap apa namanya, tiap pertemuan mangga. Nggak usah Bu, nggak usah Zoom, pakai apa namanya, sharing materi aja, nggak usah ada pertemuan online. Boleh silahkan, nanti bisa request ya, bisa request. Nanti kan ada Dwi sebagai koordinatornya, nanti boleh Dwi silahkan menyampaikan seperti itu ke saya ya. Nah, selanjutnya nah ini pekerjaan kelompoknya, pekerjaan individunya. Sebenarnya di sini ada tugas juga, tetapi mungkin tidak akan banyak tugas yang dikerjakan sendiri, hanya beberapa saja dibandingkan dengan tugas kelompok. Kemudian kuis tadi ya ketika di kelas seperti itu, dan ujian, otomatis ujian masing-masing. Nanti untuk tadi kan untuk kuis sudah saya jelaskan ya seperti itu. Mungkin ketika kita di kelas seperti ini ada apa namanya? Ada soal yang harus dikerjakan, kemudian langsung dikumpulkan. Nah, biasanya saya itu
meminta kalian mengerjakannya itu di kertas, kemudian ada yang nggak punya handphone? Kayaknya punya semua sih, Bu. Kayaknya punya semua ya. Iya. Tinggal dipoto gitu, tinggal dipoto ya si ininya, tugasnya, terus di-upload aja gambarnya seperti itu. Nanti saya menyediakan Google Form seperti itu untuk uploadnya. Jadi enggak apa ya namanya seperti itu untuk kuis. Begitu juga dengan tugas. Nah, mungkin nanti untuk baik tugas individu maupun tugas kelompok sama. Biasanya itu nanti saya kasih tugasnya itu sudah dalam bentuk kalau tugas sih enggak ya. Biasanya tugasnya itu sama tetap ditulis tangan juga begitu ya, ditulis tangan, mungkin ditulis dalam kertas HVS, sebaiknya HVS biar kelihatan rapih ya seperti itu. Terus nanti dipoto, mau dipoto boleh, mau di-scan boleh silahkan. Terus nanti di-upload aja melalui Google Form. Nah, kira-kira untuk penugasannya seperti itu. Tapi yang harus kalian ingat adalah begini mungkin ya. Sekarang nih saya membagikan atau membuat PPT kepada kalian. Kalau seperti ini bisa dibaca nggak kira-kira? Lumayan kebaca sih, Bu. Baca ya, tapi sekarang kalau PPT-nya saya putar posisinya, terus saya tampilkan ke kalian. Kira-kira gimana? Bakalan kebaca nggak? Putar teh gimana, Bu, maksudnya? Diputar. Sekarang yang tulisan individual work-nya itu jadi kebalik gitu ya si ininya dibalik posisinya itu seperti apa ya? Kalau bentar. Saya punya ini nih. Nah, saya ngumpulin tugas. Kira-kira tugasnya seperti ini yang saya kumpulkan. Kira-kira menurut kalian gimana? Susah, Bu. Nah, jadi Ibu berharap Ibu tuh nggak usah apa namanya? Ngeluarin effort lagi untuk baca tugas kalian gitu ketika Ibu lihat oh ya udah bisa langsung terlihat seperti itu ya pengumpulan tugasnya. Begitu juga dengan tulisannya tuh jangan yang kecil-kecil seperti itu. Udah ini apa namanya? File gitu ya bacanya di komputer, nanti tuh tulisannya tuh kecil-kecil. Nah, itu kan harus diperbesar dulu untuk bisa bacanya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk ininya ya, untuk tugas terutama mungkin ini ya, UTS UAS. Pokoknya kalian santai aja, jangan terburu-buru untuk apa namanya? Pasti ada waktu yang cukup untuk mengumpulkan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ya udahlah karena takut keburu-buru udah seadanya aja. Jadi ditata dulu begitu ya gimana caranya supaya orang yang baca tugas kita itu atau ujian kita itu memang tinggal baca aja gitu, nggak usah memperbesar dulu, membalik-balikan dulu posisinya seperti itu ya. Dan satu lagi, nama. Usahakan nama itu harus selalu duluan dituliskan. Jadi nanti ketika di halaman pertama tuh udah ada nama kalian itu seperti itu ya, dan jangan kelewat begitu. Untuk karena kan ininya kelompok ya untuk tugasnya itu terutama ketika nanti tugasnya tugas kelompok seperti itu. Mungkin kan yang upload hanya satu orang saja tidak semuanya seperti itu. Mungkin kalau yang individu
kalaupun tidak ada namanya, tapi kan Ibu bisa lihat siapa yang uploadnya begitu. Tapi kalau yang tugas kelompok, yang uploadnya kan hanya 1 orang, gitu ya. Nah, ini untuk kelompok nanti ada project ya. Jadi tadi bikin video begitu ya, bikin video tentang pembelajaran atau informasi terkait dengan aplikasi atau permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep aljabar, seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk tugasnya. Nah, kemudian ini adalah bobot penilaiannya ya, bobot penilaiannya. Jadi nanti untuk aktivitas saya kasih bobot 50%. Nah, untuk aktivitas di sini tuh ada apa? Ini proses di kelas seperti itu ya. Kemudian kuis, kemudian tugas mandiri, tugas kelompok seperti itu. Itu bobotnya 50%. Kemudian untuk ujian tengah semester ini 25%. Untuk UAS-nya 25%. Tadi untuk yang project itu masuknya di sini ya, masuknya di sini. Ibu pikir projectnya bukan sesuatu yang memerlukan waktu berbulan-bulan karena materinya pun Ibu akan sediakan seperti itu. Jadi kalian tinggal menyusun, dipelajari bagaimana caranya supaya bisa disampaikan dengan baik ke orang lain seperti itu. Itu aja intinya. Jadi nanti sudah masuk ke sini. Ini komponen penilaiannya dan ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi sekali lagi ini adalah rencana ya. Kalau misalkan ini nggak usah, menurut kalian nggak usah Bu, nggak usah ada ini, ya udah kita nggak akan melakukan ini. Terus nanti kita pakai spot begitu ya untuk sharing informasinya, sharing materi Ibu akan upload di spot. Link-link sebenarnya saya simpan di Drive, nanti link-linknya akan disimpan di spot. Kemudian kalian juga bisa belajar sendiri. Tadi nanti akan saya kasih bukunya seperti itu. Kemudian nanti ada tugas ya baik individu maupun kelompok. Kita juga sudah punya WhatsApp group sama nanti kita akan ada satu project. Nah, ini adalah mutunya. Saya sih berharapnya tidak ada nilai lain selain ini, apalagi syukur-syukur kalau semuanya bisa A atau mungkin beberapa aja yang A minus seperti itu. Tapi ya akan kembali lagi ke kalian sendiri, bukan saya yang menentukan nilai kalian itu. Saya dikasih nilainya cuman B+ sama Bu Njun. Saya nggak ngasih nilai B+, tetapi kalian sendiri yang ngasih kalian nilai B+. Dan kalian nanti boleh tanya, kenapa kalian dapatnya A, kenapa kalian dapatnya A- seperti itu. Itu silahkan tanya. Kalau kemarin sih semester kemarin saya biasanya menyediakan waktu Zoom gitu ya, satu pertemuan. Nanti ada yang mau lihat saya kan dapat 60 gitu ya UTS-nya. Mau dilihat 60 teh dari mana aja. Nah, itu silahkan boleh. Nanti ada pertemuan khusus untuk nego nilai. Kalau misalkan ternyata ada yang salah begitu ya, tiba-tiba jadi naik, ya naik. Tapi kalau ternyata saya juga jadi turun, ya jadi turun. Gitulah hasil kalau untuk konfirmasi nilai. Kira-kira seperti itu. Sampai sini silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Ibu. Ya. Oh, Ibu, nanti kuisnya nggak pakai kuisis kan ya? Kenapa? Kuisnya nggak akan pakai kuisis kan, Bu? Kenapa, Arpi? Ibu nggak bisa nangkap suara Arpi. Oh iya, mungkin diketik aja ya. Yang lain ada?
Ibu, maaf, kata Arfi itu katanya kalau untuk kuisnya pakai Quizizz enggak, Ibu? Kalau kuis, kalau apa? Untuk kuisnya pakai aplikasi yang Quizizz itu Mm-mm. enggak, Ibu? Enggak, pakai Google Form aja. Pakai Google Form karena kan kalian harus tulis jawaban sendiri, harus tulis jawabannya dulu di kertas, difotoin, terus diupload jawabannya. Kayak gitu. Enggak pakai itu. Ya, makasih Bu. Karena ini ya, apa namanya? Ibu belum pernah lihat itunya juga aplikasinya. Tapi kalau bisa nggak itu untuk soal uraian? Oh iya, maksudnya kalau bisa mah jangan pakai Quizizz gitu Bu. Oh gitu. Jangan, Bu. Enggak, karena kan soalnya juga bukan soal pilihan ganda juga ya, pakai esai seperti itu. Uraian. Dan kayaknya agak lumayan lama ya kalau Iya. kita ngetik matematika di komputer, agak lumayan lama. Jadi tulis tangan gitu ya. Penting rapih, kebaca kayak gitu. Nanti di-upload aja gambarnya gitu. Ada lagi? Saya Bu ingin bertanya Bu. Ya. Kalau untuk nanti kan penguploadan gambarnya itu kita scan atau foto aja Bu? Bebas. Mau foto bebas, mau di-scan boleh, mau dipoto juga boleh. Silahkan gunakan yang ada di rumah, yang penting terlihat, yang penting terbaca. Kalau pada bisa upload foto di media sosial, kayaknya sih untuk cuman foto tugas aja mah pasti bisa lah ya, dengan gambar yang bagus. Ya mungkin seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, iya sama-sama. Ada lagi? Cuman mungkin kalau untuk tugas juga kan, kalau tugas misalkan ya kalau yang enggak punya scanan di rumah atau agak ribet foto, kan tidak usah langsung di-scan di foto satu halaman. Misalkan nomor 1 dulu, nanti nomor 2, terus nanti digabung-gabungkan aja, apa namanya, mau di PDF, mau di apa namanya, Photoshop. Nah, silahkan untuk penggabungannya seperti itu. Seperti itu. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang tidak ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ya, tadinya tuh saya ingin ini, cuman saya lupa. Ada sebuah studi ya yang mendukung pernyataan ini. Jadi kalau misalkan kita cuman dengar aja, maka mungkin lupa begitu ya. Kalau jadi kalau Ibu cuman ngasih tahu kalian aja ya mungkin lupa begitu aja. Kalau mungkin nanti ketika di kelas Ibu menunjukkan satu-satu gitu ya, menunjukkan ini loh kalau matriks itu mau menjumlahkan 2 buah matriks itu seperti ini caranya. A ditambah ini. Nah, itu kan Ibu menunjukkan seperti itu ya. Tapi mungkin kalian cuman ingat aja seperti itu. Tapi kalau kalian ikut terlibat, kalian bisa aktif, maka biasanya itu akan lebih paham baik dari segi konsepnya maupun apa langkah-langkahnya. Banyak sebenarnya di matematika itu apalagi apa ya, suatu di matematika itu ada 2 hal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah matematika itu. Ada yang bersifatnya itu analitik, biasanya yang bersifatnya analitik itu lebih ngedepankan apa ya namanya, pemikiran kalian, kreativitas kalian, ini caranya seperti apa ya. Tapi tidak perlu banyak yang harus diingatnya, karena yang harus kalian ingat yang harus kalian munculkan itu adalah kreativitas kalian.
seperti waktu belajar kalkulus, ya, waktu belajar kalkulus mau menurunkan sebuah fungsi atau mengintegralkan sebuah fungsi, yang kalian munculkan itu adalah kreativitas. Karena caranya itu tidak hanya satu, bisa berbagai cara, seperti itu. Cara seperti ini. Bahkan setelah ada satu cara pun, kalian bisa dengan berbagai cara mengungkapkannya. Nah, berbeda dengan aljabar linier nanti di sini, yang akan kalian lakukan itu adalah bukan kreativitas yang sering dimunculkannya itu, tetapi lebih ke daya ingat, hafalan, ketelitian. Karena banyak proses-proses yang dilakukan harus dilakukan berulang dan banyak, seperti itu. Jadi prosesnya itu berulang-ulang seperti itu sama, tapi banyak sekali gitu. Dan kalau kalian salah di tengah jalan, ujungnya itu ke belakangnya pasti salah. Seperti itu. Makanya harus teliti seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu berharap sih ketika nanti kita belajar begitu ya, kalian bukan hanya mendengarkan seperti itu, tetapi juga mendengarkan, kemudian melihat juga kalau saya menunjukkan caranya sambil dilihat, dan satu lagi yang penting adalah kalian mau mencoba. Kalau misalkan tidak seperti itu, susah nantinya itu, mungkin kalian akan selalu menganggap bahwa kalau masih ada yang menganggap bahwa matematika itu sulit, ya tetap nantinya itu sulit. Tapi kalau kalian sudah melakukan itu, Ibu yakin nggak akan sulit untuk proses pembelajarannya seperti itu. Karena kita bukan hanya akan melihat konsep-konsep yang sudah konkret gitu ya, ada hitung-hitungan, ini jelas berapa, tapi ada proses pembuktian dan lain-lain yang nantinya itu abstrak juga seperti itu. Nah, begitu. Tapi ya kita tidak terlalu serius, kita belajarnya santai juga seperti itu ya, jangan terlalu serius juga, karena nanti begitu selesai mata kuliah aljabar kalian pusing aja kayak gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu juga nanti kalau misalkan ternyata minggu ini tidak ada pertemuan online, tapi saya memberikan materi dalam bentuk PPT, dalam bentuk video. Nah, itu juga sama, silahkan dipelajari, dilihat, dan kalau misalkan ada soal-soal coba dikerjakan juga seperti itu. Ini untuk tugas mungkin akan banyak juga yang pekerjaan kelompok. Namanya itu tugas kelompok, bukan tugas individu untuk nilai kelompok, tetapi tugas kelompok. Cuman kan saya nggak bisa melihat ini siapa yang mengerjakan seperti itu, yaitu ini adalah bagian dari tanggung jawab kalian. Apakah memang nantinya itu saya ingin bisa atau saya ingin dapat nilai, yaitu kembali lagi ke kalian seperti itu. Apa yang kita niatkan, ya itulah yang akan kita peroleh nantinya seperti itu. Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh silahkan disampaikan di grup. Kalau sangat sensitif sekali, boleh silahkan disampaikan secara langsung ke WA atau ke email. Seperti itu ya. Mungkin itu untuk komentarnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bu? Ya. Itu buat itu harus kertas HPS atau boleh yang kertas yang binder yang udah ada garis-garisnya? Kalau di kertas, kalau kuis mah boleh yang binder. Boleh binder. Ini sih sebenarnya ya kalau untuk tugas biar terlihat rapih gitu ya. Sebenarnya di kertas binder juga boleh mengerjakannya, tetapi nanti misalkan dipoto satu nomor digabungkan di Word seperti itu ya. Jadilah satu HPS kayak gitu.
Ada, Iya, Bu. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya mah udah cukup, Bu. Oke, udah cukup. Satu lagi ya. Cuman ini untuk hari ini mungkin saya minta izin kita tidak full 3 SKS karena kebetulan jam 11 ada gladi resik apa namanya sama ini dengan yang dari Filipina. Jadi nggak enak kalau tidak hadir. Jadi mungkin ini juga masih ada yang perlu Ibu sampaikan, tetapi tidak akan semuanya atau tidak akan sampai detail disampaikan. Sebentar. Nah, ini mungkin gambaran aja ya, gambaran saja dulu sebelum, karena nanti ini adalah salah satu tugas kelompok yang harus dikerjakan nantinya, seperti itu. Jadi nanti kenapa harus belajar di ilmu komputer itu harus belajar aljabar linier begitu ya. Selama ini hampir 80% lah, bahkan mungkin lebih untuk yang program studi yang bukan matematika begitu ya, mungkin belajar aljabar linier itu ya hanya untuk sebatas ya udah lulus aja begitu. Tidak tahu sebenarnya ini yang dipelajari itu untuk apa begitu. Padahal kan kalau misalkan tahu itu bisa jadi akan menjadi motivasi untuk kalian kenapa saya harus belajar ini begitu ya. Nah, jadi saya berharap bukan hanya teorinya, tapi kalian setidaknya tahu apa sih atau di mana sih aljabar linier itu dalam bidang hari-hari itu digunakan. Nah, nanti ini yang tadi ditanyakan oleh Roma ya, Roma. Nanti saya pakai buku ini untuk untuk buku rujukannya. Tapi ini ya, buku rujukan ini tidak harus selalu, kalian tidak harus selalu menggunakan buku ini karena biasanya saya gabung-gabung begitu ya baik soal maupun materinya. Tapi saya yakin setiap buku penjelasannya sama. Kalau bukunya masih buku aljabar linier. Jadi buku apa aja lah yang kalian punya silahkan digunakan seperti itu. Cuman saya pakai sumbernya dari sini untuk yang karena banyak sekali aplikasi yang banyak aplikasinya begitu. Jadi saya bisa lihat ini. Oh ya, nanti saya juga punya buku manga gitu ya. Mungkin yang suka baca cerita tapi tentang aljabar linier. Nah, nanti saya share juga lumayan seru sih menurut saya tahu bagaimana kita belajar aljabar linier tapi dalam bentuk cerita seperti itu. Nanti akan saya share juga bukunya. Kemudian nah ini beberapa implementasi dari sistem linier yang akan kita pelajari itu adalah ini. Bagaimana kita mencari atau menyeimbangkan sebuah reaksi kimia, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian suatu saat mau bekerja di bidang yang berkaitan dengan penelitian begitu ya, terutama di bagian chemistry, nah itu mungkin ada yang mau melanjutkan ke bioteknologi seperti itu nanti S2-nya itu aljabar liniernya harus bisa ya karena bagaimana kita mau menyelesaikan atau mau tahu keseimbangan reaksi kimia kalau SPL-nya masih agak bingung seperti itu karena itu konsepnya dari SPL.
Dan kalau komputer, apalagi komputer, pasti kan yang harus bikin simulasinya, modelnya, seperti itu. Ya, berarti konsepnya harus bagus juga. Seperti itu ya, ini contohnya. Kemudian nanti akan saya bahas lebih lanjut ketika kita bahas bab itu ya. Nah, ini mau mengetahui kecepatan sebuah pesawat, seperti itu ya, atau mungkin kalau waktu dulu kalau waktu kita belum apa namanya, belum pandemi gitu ya, masih kampus. Nah, ini teknik ini tuh bisa dipakai untuk PDKT. Nanti kalian cari tahu kenapa, apa hubungannya dari kecepatan sebuah pesawat dengan PDKT. Nah, coba kalian cari tahu ya nanti ininya, apa hubungannya seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui dari posisi posisi sebuah apa namanya ya, dari kalau posisi signal, pemberi signal itu sekarang dia posisinya ada di mana, seperti itu ya. Nah, ini dari satelit yang kenapa nantinya itu kalau di kita kan kalau posisi biasanya itu pada umumnya itu adalah posisi X, Y, Z begitu ya. Tapi sekarang bukan hanya X, Y, Z saja, tetapi sudah menggunakan 4 dimensi dengan satunya itu dimensi waktu seperti itu. Dan ini sangat berguna sekali karena kita bisa mengetahui posisi dari suatu benda atau apapun dari waktu ke waktu seperti itu. Dan inilah salah satu konsepnya seperti itu. Nah, kita juga bisa membuatkan rangkaian ini ya, rangkaian elektronik seperti itu ya, membuatkan rangkaian elektronik. Nah, ini bagaimana supaya optimal. Ini juga konsepnya dengan menggunakan sistem persamaan linier seperti itu. Nah, ini untuk yang contoh-contoh untuk matriksnya. Kalau yang kuliah di ekonomi pasti sangat kenal sekali dengan Markov chain di sini. Ini mau apa namanya? Mau melihat keterkaitan antara atau ketergantungan suatu pelanggan dengan produsennya. Nah, itu nanti pakai Markov chain, dan Markov chain ini konsepnya berasal dari operasi matriks seperti itu. Kemudian kalau kalian sering searching gitu ya di Google, kalau misalkan punya sebuah artikel atau di artikel yang kalian miliki begitu ya, bagaimana nilai Google PageRank-nya. Nah, ini untuk mengetahuinya itu menggunakan Markov chain juga seperti itu. Kemudian, nah ini mungkin ada yang sudah tahu juga, ada istilah kriptografi, mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum, seperti itu. Ini juga sama, konsepnya itu menggunakan konsep matriks. Beberapa kriptografi ini menggunakan konsep matriks untuk perhitungannya. Kemudian, nah ini prediksi begitu ya, kapan kira-kira komet muncul kembali. Nah, ini juga sama dengan menggunakan konsep matriks. Kemudian ini ya, apa ini tuh? Namanya teh lupa, Bu. Sudoku. Sudoku ya. Sudoku. Iya, betul, Sudoku. Nah, ini juga sama, konsep Sudoku ini dari konsep matriks juga. Seperti itu. Nah, ini untuk ruang vektor. Ini kira-kira kalau kalian melihat gambar ini, apa ya yang bisa terlihat oleh kalian? Yang terbayang pertama kali ketika melihat gambar ini apa? Perbedaan usia. Apa? Perubahan. Oh, perubahan usia. Nah,
Selain itu apa lagi? Kalau saya Bu, perkiraan apa ya, bentuk wajah di usia sekian mungkin seperti itu. Oke, betul ya, itu salah satunya. Jadi nanti dengan konsep matriks kita bisa buat prediksi perkiraan nanti. Tapi sebenarnya bukan ini sih, bukan ke arah sana tujuannya itu. Kalau sekarang wajahnya seperti ini, nanti tuanya gimana ya? Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Tetapi ini dipakai untuk membuat simulasi apa namanya? Baik dari misalkan ini, contohnya itu penyembuhan luka. Nggak, kalau kita bikin obat nih, ya ada obat seperti ini, disimulasikan kira-kira penyembuhan lukanya seperti apa, perlu berapa lama untuk betul-betul sembuh, seperti itu. Terus ada juga yang menggunakannya itu untuk membuat ini ya, efek di film-film seperti itu. Mungkin aja yang kelihatannya itu pemerannya udah tua itu bukan dari make up, tetapi dari sentuhan program komputer yang dibuat oleh engineer ini yang menggunakan konsep matriks. Nah, kira-kira seperti itu. Apa namanya? Konsep matriks itu digunakannya seperti itu. Jadi ini namanya image morphing ya. Nah, nanti apa sih image morphing itu? Nah, mungkin nanti kita bahas lebih jauh lagi. Nah, terus ini proses kristalisasi ya. Kristalisasi ini juga sama, bagaimana kristal-kristal terbentuk kalau kita mau mempelajari apa namanya? Struktur dari molekul-molekul. Nah, ini juga sama dilihat dari matriks seperti itu. Nah, ini untuk transformasi linier, ini biasanya sering digunakan saat apa namanya ya, di film-film begitu ya, untuk desain grafis dan lain-lain seperti itu. Ini mungkin yang kalian gambar tuh cuma satu, tetapi nanti bagaimana supaya bisa menghadap ke depan, bagaimana supaya menghadap ke samping, ke kiri, ke kanan seperti itu. Tetapi kita tidak harus menggambar ulang. Nah, itu yang digunakan adalah konsep transformasi linier seperti itu. Jadi melihat titik-titiknya, dia sekarang ada di posisi mana, kemudian titik-titik itu dipindahkan, seperti itu ya, ditransformasikan, ada yang dirotasi, ada yang di apa, seperti itu. Nah, itu konsep transformasi linier. Jadi gambarnya cuma satu, tetapi nanti bentuknya bisa jadi banyak. Jadi di komputer grafis, kemudian, nah ini juga ya untuk kontrol sistem. Bagaimana, apa namanya, si alat ini menangkap signal, kemudian diproses, kemudian dibuatkan lagi outputnya seperti itu. Nah, ini juga sama menggunakan konsep transformasi linier, karena ternyata signal itu merupakan salah satu vektor seperti itu. Ya, jadi nanti konsepnya berasal dari transformasi linier juga. Kemudian untuk nilai eigen, tadi kita juga akan bahas nilai-nilai eigen ya. Nah, ini untuk yang suka dengan biologi gitu ya, yang masih ada keinginan untuk belajar di biologi, jangan khawatir, nanti kalian bisa melanjutkan di bioteknologi seperti itu, atau di mana lah ya, silakan ya, mau jadi peneliti yang berkaitan dengan teknologi. Nah, ini kalau untuk DNA begitu ya, untuk yang hal-hal yang berkaitan dengan DNA nanti untuk prediksi seperti itu, kemudian untuk ngecek apakah ini betul anak siapa begitu ya. Nah, itu tuh dari si konsepnya itu dari sini, diambil dari vektor eigen. Nah, satu lagi mungkin ini ya untuk kalau
pencarian nilai minimum maksimum dari suatu fungsi. Dan jangan salah, fungsi itu bukan berarti adalah fungsi x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, bukan hanya sekedar itu aja. Biasanya itu fungsi itu mewakili sebuah model. Modelnya sendiri itu adalah tiruan dari permasalahan di suatu sistem, yang sistemnya itu berada di sekitar kalian juga, seperti itu. Nah, bagaimana menentukan nilai-nilai maksimum minimumnya untuk mencapai suatu optimasi begitu. Nah, itu nanti bisa dengan menggunakan konsep matriks ini. Kira-kira mungkin seperti itu gambarannya. Jadi jangan beranggapan untuk kalau bisa sih untuk sekarang target kalian bukan hanya sekedar dapat A, tetapi target kalian juga bisa tahu nanti pada akhirnya setelah saya lulus mau diapain nih nilai A saya ini atau kemampuan saya dalam pemahaman saya tentang konsep aljabar linear ini mau diapain sih, seperti itu. Itu sudah paham. Ibu berharapnya seperti itu. Mungkin seperti itu, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mau nanya Bu, Ya, silakan. kira-kira nanti kan ada kuis sama pemberian tugas ya. Itu frekuensinya gimana Bu? Apakah beberapa pertemuan sekali gitu maksudnya biasanya? Ya, tergantung dari babnya ya. Tetapi sih kalau dilihat dari ininya kalau misalkan nanti ini kan sebenarnya cuma beberapa bab. Matriks, kemudian determinan, sistem persamaan linier, transformasi linier, sama hasil kali dalam sama vektor eigen. Sebenarnya cuma ada 6 bab. 6. Tetapi kebayang nggak kalau misalkan tugasnya itu di 6 kalikan gitu. Jadi mungkin mungkin ada tiap untuk tugas, mungkin ada tiap minggu, kan tugasnya tugas kelompok juga seperti itu, biar tidak nanti terlalu numpuk untuk ininya. Jadi dibagi-bagi begitu. Tapi tenang aja, untuk minggu ini belum ada tugas ya, untuk minggu depan belum ada tugas. Cuman kalian harus mengerjakan sesuatu sama aja kayaknya. Ada tes tuh cuma 1 soal kok, tesnya juga 1 soal. Ya siap, makasih Bu. Oke. Kalau kuis tergantung nanti ketersediaan waktu dan apakah saat itu kita lakukan pertemuan online atau enggak. Kalau enggak ya enggak bisa kan, kayak gitu. Ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ibu ingin bertanya. Silakan. Tadi kan ada tes awal itu ada waktu pengumpulannya Ibu atau harus hari ini? Enggak ada, tenang aja. Nanti saya kasih di grup ya soalnya. Soalnya cuma 1 kok, enggak banyak. Nanti tinggal ditulis di kertas, difotoin aja. Terima kasih Ibu. Enggak, ya, gitu ya untuk ininya. Sebenarnya sih saya ingin melihat karakter dari tiap orang-orangnya. Bagaimana cara kalian mengerjakan atau menyampaikan atau menuliskan jawaban soal matematika itu bisa dipakai untuk menentukan kepribadian kalian. Apakah kalian itu seorang yang seperti apa begitu. Biar nanti di kelompoknya itu saya enggak pilih ini yang berkepribadian inginnya jadi pemimpin semua. Nah, itu kan berbahaya kalau seperti itu. Ini inginnya jadi bawahan semua, itu juga sama. Nanti enggak ada yang ngatur kalau seperti itu.
Itu aja sih, nggak mempengaruhi nilai ya, nggak mempengaruhi nilai kalian. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Ibu mau tutup pertemuan hari ini. Tidak apa-apa ya. Kita belum sampai jam 12, tapi kan di luar ini juga ada yang harus dikerjakan juga oleh kalian seperti itu. Untuk waktunya bisa digunakan untuk itu. Tidak ada? Cukup kayaknya, Bu. Oke. Bentar ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebentar Ibu cek dulu tadi yang belum terabsen siapa saja ya. Sebentar Ibu catatkan dulu. Selain yang ada di chat, siapa lagi? Kemal. Saya, Bu. Octavian. Boleh disebutkan namanya? Enrico. Enrico. Ada lagi? Udah ya, cuma 3 ya? Kemal, Octavian, Enrico. Ada lagi yang belum? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini. Untuk tesnya nanti akan Ibu share di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.